Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada pembelajaran muatan mapel IPA pada hari ini, yakni dalam pembelajaran sifat-sifat bunyi yang merupakan lanjutan dari pertemuan kita minggu yang lalu. Masih dalam kompetensi dasar yang sama, yakni pada KD 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Setelah pembelajaran ini Nanda ikuti, diharapkan Nanda mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi. Bunyi berasal dari getaran yang mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran yang kuat menghasilkan bunyi yang kuat dan sebaliknya, bunyi yang lemah menghasilkan bunyi yang lemah pula. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang, karena itu sering disebut gelombang bunyi. Kita mulai dengan mempelajari sifat bunyi yang pertama, yakni bunyi dapat merambat. Dari sumber bunyi sampai ke telinga kita, bunyi melalui media perantara. Adapun media perantaranya itu ada 3. Yang pertama ada benda gas, yang kedua ada benda cair, yang ketiga ada benda padat. Ini adalah contoh dari bunyi dapat merambat melalui udara atau benda gas. Ketika orang berbicara melalui mikrofon, suaranya terdengar di telinga kita. Media yang dilewatinya adalah udara, yaitu benda gas. Atau ketika lonceng dibunyikan, maka suaranya sampai ke telinga kita melalui udara. Atau saat ini ketika Bunda sedang berbicara, terdengar oleh Ananda, itu juga melalui udara. Banyak lagi contoh-contoh lainnya di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, contoh percobaan perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, pada gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang memukulkan batu ke dinding sebuah ember yang berisi air. Kemudian dia mendengarkan bunyinya dan itu terdengar. Ini adalah contoh perambatan bunyi melalui benda cair. Ada seorang siswa yang sedang melakukan percobaan untuk mendengarkan bunyi melalui benda cair. Sebuah ember yang berisi air, kemudian dipukul pakai sebuah batu, maka anak tersebut dapat mendengarkan bunyi yang dihasilkan dari batu yang dipukul melalui air yang didengarkannya melalui telinganya. Nah, pada gambar yang kedua, seorang siswa yang sedang melakukan percobaan dengan memukulkan 2 buah batu di dalam sebuah ember yang berisi air, maka bunyinya dapat dia dengar. Nah, ini adalah contoh percobaan perambatan bunyi melalui benda padat. Pernahkah Ananda main telepon-teleponan? Seperti yang dilakukan oleh 2 orang ini, ya, itu adalah contoh dari percobaan perambatan bunyi melalui benda padat. Itu bisa Ananda lakukan di rumah dengan membuat telepon mainan dari 2 buah gelas plastik yang dihubungkan dengan benang kasur. Baik sayang Bunda, nah ini adalah contoh yang sama untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Salah seorang dari teman Ananda dapat meletakkan telinganya di sebuah meja, kemudian teman yang satu mengetok di sisi lainnya dan bunyi dapat terdengar dengan jelas. Atau contoh lainnya, ketika Ananda berdiri di bawah sebuah jam dinding misalnya, Ananda dapat mendengarkan bunyi gerak dari jarum jam tersebut. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat memantul. Bunyi dapat memantul ini dalam 3 bentuk. Yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli.
Jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat sehingga bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga memperkeras suara asli. Nah, ini biasanya dapat dilakukan dalam ruangan yang tidak begitu luas. Selanjutnya disebut dengan gaung, yakni bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Gaung dapat terjadi di dalam gedung bioskop, gedung konser, atau gedung pertemuan. Selanjutnya, bunyi pantul yang ketiga kita sebut dengan gema. Nah, bunyi pantul ini terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar jelas seperti bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Gema akan terjadi jika kita berteriak di tengah-tengah stadion sepak bola atau di lereng bukit. Sifat bunyi pantul ini memperkuat bunyi asli. Nah, ini adalah contoh seorang anak yang berteriak di lereng sebuah tebing atau di lereng sebuah bukit. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat diserap. Ini adalah beberapa contoh dari benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Yang pertama ini adalah wall, ada spons, ada kertas, ada busa, ada goni, karet, kemudian kain, dan karpet. Nah, coba Ananda perhatikan. Secara umum, apakah sifat dari benda-benda ini? Benar sekali. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu dia memiliki tekstur atau bahan yang lunak atau lembut dan tentu saja memiliki pori-pori sehingga bunyi tersebut terserap. Nah, sayang Bunda, tidak pernah bosan-bosannya Bunda mengajak Ananda semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga anugerah dan karunia-Nya, memelihara dan menggunakannya sesuai tuntunan syariat agama. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya tentang indera pendengaran, yakni telinga, dan cara memelihara kesehatannya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan teruslah sayang Bunda belajar cari informasi sebanyak-banyaknya tentang sifat-sifat bunyi ini dari berbagai sumber dan literatur. Tetap semangat, giat dan tekun. Semoga beroleh hasil yang gemilang. Kepada Allah kita berserah diri. Semoga semua usaha diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.